Om Swastiastu, selamat siang dan selamat bergabung di live podcast Dwi Jendra Foundation dalam program keamanan cyber bersama saya Putri. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik menarik tentang peran AI dalam keamanan cyber. Tentunya saat ini sudah Putri hadirkan 2 narasumber yang paling ahli dan kompeten di bidangnya. Baik, narasumber pertama kita ada Kak Iputu Ananta Wijaya Eskom sebagai Sandiman Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Halo Kak. Halo Kak Putri. Apa kabar? Baik Kak. Ini berarti pertama kali kunjungan ke podcast Dwi Jendra. Di sini ya pertama kali. Oke, berarti terima kasih sudah menyempatkan hadir. Narasumber kedua kita ada Kak Inyoman Srijaya Kusuma Eskom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Halo Putri. Apa kabar Kak? Astagfirullah. Kalau Kak Oman rasanya kita udah sering lihat Kak Oman di podcast Dwi Jendra. Iya. Sudah 2 kali hadir. Ya, kalau ini yang kedua. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir. Mungkin sebelum kita membahas ke topik yang akan kita kulik lebih dalam Kak ya, pemirsa pastinya penasaran dengan kira-kira tugas apa aja nih Kak Ananta dan Kak Oman yang dilakukan di Diskominfos Provinsi Bali. Mungkin Kak Ananta boleh menjelaskan? Baik, jadi kami berdua itu dari bidang persandian di Diskominfo Provinsi Bali. Untuk bidang persandian itu adalah bidang yang lebih terkait kepada keamanan cyber, terus juga keamanan data dan informasi. Jadi ya bisa dibilang kayak mungkin kenalnya kayak cyber security ya kalau ini ya. Nah kami juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi tugas yang kami lakukan di Diskominfo Provinsi Bali itu lebih kepada perlindungan data-data yang ada di pemerintah Provinsi Bali. Oke, berarti kalau Kak Oman berarti sama tugasnya seperti Kak Ananta? Iya, sama. Oke, berarti memang kesehariannya sudah bergelut dengan dunia cyber ya Kak ya. Nah, kalau misalkan kita lihat teknologi di era sekarang ini kan benar-benar pesat banget ya, apalagi sehari-hari kita sudah pakai AI. Kalau saya juga bekerjanya biasanya tanya AI aja, tapi tetap aja ternyata kejahatan itu malah makin canggih ya Kak ya teknologinya. Nah, menurut Kak Ananta sendiri, saat ini kan kasus penipuan online, phishing dan pencurian data juga pastinya makin canggih. Apakah AI ini sendiri bisa menjadi solusi atau justru malah bikin ancamannya jadi semakin canggih? Ya, kalau untuk AI kan kita nggak bisa pungkiri pasti semua orang apalagi yang udah kerja itu pasti ya tidak jauh-jauh dari AI. Misalnya kayak sederhana ngetik apa buat tugas apa, mau nyari apa itu daripada nyari di Google, kita nyari di AI. Betul. Kan bisa ditanyakan lagi kan seperti itu. Nah, AI itu sekarang udah berkembang lumayan pesat ya kayak. Jadi kalau kita lihat kalau dulu kan misalnya dia cuma bisa ditanyain ini terus dia ngasih jawaban, terus kita tanya balik, terus dia ngasih jawaban balik. Nah kalau sekarang dia sudah bisa sampai untuk melakukan otomatisasi. Jadi kalau misalnya kita di laptop, kita tuh bisa pasang AI, itu AI agent, nanti di sananya itu setelah kita mengetikkan sesuatu, AI itu bisa melakukan perintah sesuai dengan apa yang kita minta. Misal kita mau mengganti folder ini namanya jadi ini kayak gitu kan, kita biasa manual rename kayak gitu. Ini AI kita tinggal ketik terus bilang kayak oh ya ganti dong ini. Nah itu berubah sekarang langsung, jadi kayak kita nggak perlu lagi menyentuh folder itu, tinggal ketikkan saja ke AI terus nanti AI otomatis yang akan melakukan perintah itu. Nah, itu membuat AI itu bisa melakukan tugas dengan skala yang benar-benar besar kayak gitu. Misalnya bisa lebih banyak dari file, ada 1000 file, AI bisa melakukan itu dengan otomatisasi. Nah, begitu juga yang terjadi di dunia cyber. Nah, cyber AI itu juga bisa melakukan hal yang serupa. Daripada dia melakukan ganti folder ini jadi ini, dia bisa dong coba cari dong kelemahan dari website ini, coba cari dong ini tuh kerentanannya apa. Nah, AI itu bisa melakukan hal tersebut. Jadi AI bisa melakukan hal tersebut dan juga sebaliknya AI juga bisa melakukan perlindungan terhadap hal tersebut. Jadi daripada kita bilang kayak AI-nya untuk menyerang website ini, kita bisa perintahkan AI-nya untuk membantu untuk melindungi, tolong dong carikan kerentanan dari website ini sebelum yang lain menemukannya. Jadi kita bisa melakukan perlindungan dan juga bisa melakukan penyerangan sekaligus dengan AI. Jadi dalam AI satu waktu. Ya multifungsi banget sebenarnya kayak gitu. Oke Kak, baik. Berarti kalau misalkan AI kita lihat beberapa waktu tadi memang sebagai solusi ya dari aktivitas kita sehari-hari, dari pekerjaan terus yang lainnya. Mungkin untuk Kak Oman sendiri, gimana sebenarnya AI ini bekerja dalam membantu menjaga keamanan cyber? Oke, terima kasih Om Tri. Jadi kalau misalnya untuk di keamanan cyber itu nggak serumit yang orang kira.
untuk penggunaan AI itu hampir sama sih kayak kita menggunakan AI sehari-hari, cuma cara pemasangan itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita biasanya pakai AI itu di browser, misalnya nih ChatGPT atau Cloud misalnya kayak gitu kan, kita pakainya di browser. Nah, kalau misalnya di keamanan siber kita pakainya yang CLI atau kita masang AI di perangkat kita sendiri langsung. Kalau misalnya di keamanan siber itu mungkin di servernya mungkin ditaruh. Nah, kalau misalnya tadi udah dikatakan sama Nanta itu selain dalam penyerangan atau misalnya pen testing kalau namanya di cyber security, kita juga bisa ngamanin kok untuk servernya. Kita bisa pakai sebagai perlindungan, di mana AI itu bisa kita pakai buat satu misalnya nih di server itu kita kalau misalnya config manual atau kita mengatur servernya itu secara manual kan kadang-kadang ada yang miss nih, ada yang miss mungkin konfigurasinya ada yang lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada mungkin yang keempatnya itu mungkin ada yang miss gitu kan. Kalau kita pakai AI gitu kita itu bisa langsung minta AI-nya itu untuk config langsung nih ke 66-nya kayak gitu. Jadi dia langsung nih config ke 66-nya, tapi dengan catatan kita pasang ke server kita langsung kayak gitu. Itu salah satunya untuk di cyber security sih. Kemudian kalau misalnya kita analogiin ke kehidupan nyata ya, itu AI itu juga seperti satpam juga ya kalau bisa kita lihat. Kalau misalnya kita lihat ya, karena dia itu bisa mendeteksi serangan misalnya kayak gitu kan. Satpam yang di komplek itu kan biasanya udah hafal nih orang-orang yang masuk nih, ada yang keluar masuk jam berapa masuk, udah tau lah kayak gimana kebiasaan orang-orang di kompleks itu. Tapi ketika ada ada orang yang tiba-tiba nih orang masuk jam 2 pagi misalnya kayak gitu, dia orang lain misalnya kayak gitu kan, dia tuh cuma mendeteksi itu dan nge-flag ya namanya, kayak ngasih tanda ngasih orang, warning gitu ya. warning, oh ini ada orang jam segini nih kayak gitu. Dia bakal ngasih tahu kita untuk wah ada anomali nih, ada orang yang nggak dikenal terus jam 2 pagi nih masuk ke kompleknya gitu. Tapi di sini ini AI itu tidak bisa langsung dia ngambil keputusan secara langsung, misalnya langsung stop gitu, nggak bisa. Tapi kita AI itu ngasih tahu ke kita, dan manusia itu perlu sebagai orang yang mengambil keputusannya. Jadi AI itu digunain untuk alat lah untuk kita sebagai di cyber security untuk tahu apa aja sih yang ada keluar masuk lah di server kita. Gitu. Oke, berarti AI itu sebenarnya dalam sistem, artinya dia membaca pola, kemudian betul. Juga anomali-anomali apa yang masuk, begitu betul, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Ananta. Biasanya kalau memang AI ini digunakan sebagai untuk mendeteksi lah ya, kira-kira ancaman apa yang paling bisa dibantu oleh dideteksi oleh AI menurut pengalaman Kak Ananta? Kalau untuk AI sebagai pendeteksi, AI itu kan mengumpulkan pola ya, terus dari polanya itu ada nggak anomalinya kan. Kalau kita lihat di implementasinya sekarang itu AI itu bisa mendeteksi yang pertama email. Jadi kan kalau misalnya email kita lihat ada email yang rasanya kayak kok ini emailnya lain ya dari email yang lainnya ini, misalnya emailnya disuruh memasukkan apa gitu yang berbahaya gitu, misalnya memasukkan data diri, memasukkan password seperti itu langsung terdeteksi oleh AI-nya. Dari sekian banyaknya email, oh ini rasanya berbeda sendiri kayak gitu, jadi email ini langsung masuk ke spam. Nah, itu bisa tuh dilakukan dengan AI. Terus mendeteksi itu juga bisa dilakukan yaitu terhadap cara kita login. Jadi misal suatu website itu kan punya tuh halaman login ya. Nah, AI itu bisa juga membantu jika misalnya ada login yang dikira awalnya kan pengguna itu misalnya cuma login siang hari aja. Tiap hari itu siang hari. Tiba-tiba AI itu mendeteksi bahwa ada pengguna lain yang bukan usernya dia ataupun yang bukan dirinya yang mungkin lokasinya beda ya. Lokasinya dia pengguna ini berada di tempat yang lain. Kemudian itu terjadi malam hari. Nah, awalnya kan siang. Oh, kok ada malam hari di sini. Nah, AI ini bisa membantu seperti yang dibilang sama
Pak Oman tadi itu membuat flag. Jadi kayak oh ini tuh anomali ini kayak gitu. Jadi bisalah pengguna ini mungkin bisa kalau kita bikin rulesnya nanti bisa blokir lah otomatis pengguna ini kayak gitu. Itu bisa dilakukan dengan AI itu mendeteksi pola-pola serangan seperti itu. Nah, AI juga bisa itu melakukan pendeteksian terhadap hasil-hasil yang seperti deepfake itu juga. Itu bisa juga dilakukan oleh AI. Oke, berarti memang AI ini membantunya benar-benar dari pola. Jadi kayak kebiasaan. Kalau misalkan kita bisa analogikan, berarti rasanya seperti anjing penjaga Kak ya, sama. Jadi kita yang mengatur, nanti anjing penjaga yang mengenalinya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ananta. Kalau misalkan tadi AI kan dia membaca dari pola. Nah, bagaimana caranya AI ini bisa membaca mana pesan yang asli atau mana pesan yang mungkin membahayakan? Mungkin Kak Ananta atau sama yang membahayakan. Nah, kebetulan AI itu kan sejatinya udah di training dia ya. AI itu kan sama seperti manusia. Kalau manusia itu belajar mengenali pola. Oh, ini polanya baik nih. Ini polanya yang jelek. Itu AI juga melakukan hal yang sama. Jadi AI di train berdasarkan data tersebut. Jadi kalau misalnya datanya itu dilihat ada data yang berbeda, dan AI juga melihat dari data masa lalu yang ditrain kepada AI-nya sendiri. Oh, ini tuh berbeda nih AI-nya. Datanya dirasa berbeda. Dia akan langsung mengecek data tersebut sesuai dengan data yang ada di AI-nya itu. Nanti akan membedakan, oh itu datanya aneh gitu. Jadi kayak gitu. Itu cara dari AI untuk melakukan pendeteksian terhadap data itu bisa karena AI-nya itu di training dengan data-data yang sudah ada kayak gitu. Oke, jadi memang benar-benar menerapkan apa yang sudah dikasih rules-nya ya kepada yang membuat sistemnya, kemudian kepada AI-nya. Nah, oke, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi Kak, kita akan jeda sejenak. Mungkin kita akan kembali beberapa saat lagi. Pemirsa, kembali lagi kita dalam podcast keamanan cyber. Kemudian kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada ke Kak Ananta. Tadi kan kita sudah membahas AI sebagai pelindung. Tapi bagaimana jika ternyata teknologi AI yang sama ini justru dimanfaatkan juga oleh penjahat keamanan cyber mungkin? Gimana pendapatnya Kak Ananta? Ya, itu memang bisa sih sebenarnya kan kalau misalnya AI bisa. AI itu kan sebenarnya sebuah alat ya. Alat itu kan sebenarnya bisa dipakai sesuai dengan apa namanya? Pisau lah ya. Pisau bermata dua. Baiknya ada yang jeleknya. Kalau melindungi ada yang menyerangnya kayak gitu. Nah, kayak tadi juga seperti yang dibilang sama Pak Oman kan AI bisa melakukan hal-hal seperti otomatisasi itu kan bisa juga dilakukan untuk penyerangan cyber. Serangan cybernya itu apa saja sih? Nah, misal kalau misalnya kita sebagai penyerang, kita bisa melihat dari sisi website yang kita ingin serang kayak gitu. Nah, AI ini bisa membantu kita menemukan data-data dari website tersebut. Jadi data-data sebelum kita mau menyerang web, misalnya kayak gini perumpamannya. Kita punya rumah dan rumah itu ada yang menyerang. Tentu saja pencuri itu harus mengetahui DNA lokasi rumah kita, terus juga pintunya yang mana gitu kan, terus apa kelemahannya kayak gitu. Nah, kalau dulu kan manual tanpa AI itu penyerang itu mencari datanya sendiri-sendiri manual terkait website tersebut. Kalau sekarang AI bisa mendapatkan data lebih banyak. Jadi daripada penyerangnya susah-susah, mereka bisa melakukan mencari di AI terus mendapatkan data terkait dengan website atau akses tersebut lah. Jadi dari sana mereka bisa mendapatkan data yang lebih lengkap, terus mendapatkan kerentanannya. Mereka juga bisa dengan mudah untuk menyerang website tersebut dengan bantuan AI. Jadi tinggal bilang aja kayak AI, tolong dong gimana langkah penyerangannya kayak gitu kan. Itu bisa banget dilakukan oleh AI. Tapi kalau AI untuk menyerang, ada juga AI untuk melindungi kan. Jadi sisi pelindung ini misalnya sebuah web programmer kayak gitu, dia bisa ngomong kayak ini dari website kita apa aja sih kekurangannya, tolong pantau. Itu kan bisa jadi kayak melindungi. Jadi penyerangnya ini sebelum penyerangnya ini menyerang, websitenya sudah terlindungi. Jadi kayak gitulah sederhananya kalau AI itu bekerja di AI untuk bisa mendapatkan data lebih banyak terkait aset yang ingin diserang. Terus AI-nya itu juga bisa melakukan langkah-langkahnya seperti apa, sampai AI itu juga bisa melakukan sesuai dengan perintah apa yang harus dilakukan sesuai langkah-langkah tadi. Oke, berarti AI bisa jadi pelindung juga sebagai penyerang. Nah, kalau kita bicara AI itu berarti AI-nya yang digunakan
apakah sama atau berbeda Kak? Kalau AI yang digunakan ya, sebenarnya itu banyak sekali ada AI modelnya. Kalau misalnya kita lihat di sekarang kayak ChatGPT itu kan itu brandnya, terus model-modelnya ada yang Pro, Plus dan lain sebagainya. Model-modelnya itu kalau misalnya yang biasa saya pakai itu kan Cloud kan, yang di Cloud itu ada Opus dan lain sebagainya. Itu beda-beda tiap modelnya itu, tipe serangannya itu, kemudian kalau misalnya dari segi kepintaran ya kalau bisa bilangnya ya. Beda-beda tiap model. Jadi ada yang cukup pintar, ada yang pintar banget, bisa sampai bahkan kalau misalnya untuk di penyerangan itu bahkan bisa sampai otomatisasi secara langsung dari kalau misalnya di pen testing ya, itu namanya ada yang pertama reconnaissance sampai pen testing sampai menghapus jejak pun bahkan bisa. Jadi reconnaissance itu sama yang tadi dibilang sama Kak Ananta itu kan kayak ngecek dulu dong di rumah tuh pintunya ada berapa sih, ada jendelanya ada berapa sih, nah pintunya ini ada kelemahannya apa, misalnya nih engselnya ada rusak nih kayak gitu, atau dia masih pakai kunci apa bilangnya, kuncinya rusak lah bilangnya, kunci rumahnya itu. Nah itu diotomatisasi sama AI-nya. Kemudian kalau misalnya mau nyerang, AI itu juga langsung bisa langsung bikinin skrip langsung. Skripnya itu kan biasanya dulu kita satu-satu nih serang, misalnya nih pintunya rusak, kita serang pintunya aja. Kemudian jendelanya rusak, coba ke jendelanya. Nah kalau misalnya dengan AI itu bisa langsung semuanya lah, sekalian lah kita langsung serang pintu, jendela, terus apa namanya, mungkin kalau misalnya ada tempat-tempat lain ada tembok yang bolong mungkin bisa kan. Nah kayak gitu. Kalau misalnya di apa namanya di serangan digunain untuk apa namanya penyerangan itu bisa banget, dan apa namanya dapat lebih cepat jauh lebih cepat iya betul. Berarti kalau memang AI ini ada tingkatannya, berarti ya ada yang pintar, ada yang mungkin kurang pintar atau yang lain. Nah kalau misalkan kita lihat penipuan zaman sekarang itu kan ikutan canggih banget ya Kak, kayak dari pesan WA bank misalkan, dia kayak rasanya bener-bener itu customer care-nya gitu kan ya WA kita. Nah gimana sebenarnya AI ini membuat ancaman tersebut sehingga bisa kayak mengelabui ini ya korbannya sendiri? Ya kalau misalnya untuk kasus seperti itu udah banyak banget sekarang ya, apalagi perkembangan AI bukan cuma di ngoding dan lain sebagainya, tapi juga ada di generate gambar juga ya, generate gambar bahkan sampai generate video kan. Nah penipuan online itu kan apa namanya, AI itu kan toolsnya kan, nah bisa dipakai buat yang baik, buat yang jahat. Nah kalau misalnya buat yang jahat ini semakin canggih teknologi, semakin banyak juga cara untuk melakukan kejahatan online. Salah satunya itu yang paling sering ditemukan itu, apalagi yang sekarang lagi banyak kasusnya, yaitu penipuan online dari video WhatsApp call langsung apa namanya langsung ya, apalagi kalau kemarin itu dapat saya baca-baca tentang ada yang langsung nelpon, terus apa namanya dia pakai orang terdekatnya untuk nelponnya, nih aku lagi di kantor polisi nih misalnya kayak gitu kan. Nah itu biasanya itu pakai deepfake biasanya. Deepfake. Ya deepfake itu dia kan apa namanya ganti wajah sesuai dengan orang yang diinginkan gitu. Itu salah satunya dia pakai video itu untuk mengelabui korban-korban yang terutama itu yang orang tua biasanya ya. Iya, biasanya orang-orang yang lansia yang udah gagap teknologi. Gaptek lah bisa dibilang, tapi itu kan mereka orang tua tuh kadang-kadang udah panik, karena udah panik dia minta apa namanya, kalau misalnya disuruh transfer langsung transfer gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Makanya sekarang itu kita juga perlu edukasi juga orang tuanya, mana yang AI kan banyak banget nih berseliweran di kalau misalnya orang tua itu kan biasanya Facebook dipakai kan ya. Kalau misalnya ada video A B C D E apa namanya yang kelihatan real banget, bahkan udah real banget kelihatannya sampai sekarang ya video-videonya itu, terus dikirim ke grup keluarga apa namanya, padahal itu AI kan. Jadi perlu diedukasi juga orang tua untuk tahu yang mana yang AI mana yang enggak. Kemudian AI itu juga bisa digunakan untuk suara juga. Jadi kita tahu banyak banget sekarang
kita bisa menirukan suara orang udah pakai AI aja gitu. Jadi kita kalau misalnya telepon orang, kan itu ada video call. Kalau misalnya telepon langsung itu bisa juga bisa pakai niru, misalnya nih ke Ananta, aku pakai suaranya ke Ananta untuk telepon orang tuanya kalau lagi kecelakaan atau gimana gitu kan. Itu bisa digunakan juga karena apa namanya? Yang tadi aku bilang itu tentang uh, kalau misalnya orang tua itu kan panik kan pasti langsung bisa ditransfer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin yang itu digunain untuk phishing di uh, website-website. Jadi dulu kan kita bikin website itu manual nih. Kalau misalnya mau niru website itu kayak Facebook, kan kita mau ngambil kredensial sama emailnya gitu kan. Nah kalau dulu tuh kan kita manual nih satu sampai 100 biasanya gitu gininya tampilannya. Itu kita manual dan satu-satu dan pasti ada yang miss. Nah kalau misalnya pakai AI ini bisa langsung benar-benar 100% sama. Jadi lebih gampang untuk menggunakannya itu untuk kalau misalnya kita bilang nipu orang ya misalnya bilang kayak gitu. Cuma ya seperti itulah yang tadi dibilang itu pisau bermata dua ya, bisa digunakan untuk yang bagus, tidak gunakan Penyerangan juga untuk kejahatan. Nah, kalau misalkan kita lihat kan berarti setiap kita harus aware Kak ya. Berarti sekarang apapun kejadiannya mungkin kita tetap harus yang namanya konfirmasi dan koordinasi. Misal tiba-tiba ada telepon masuk atau video call masuk, pesan masuk, tetap kita harus langsung konfirmasi ke pihaknya langsung. Nah, mungkin untuk Kak Ananta nih, dengan serangan dan pertahanan yang sama-sama semakin canggih berkat AI, apakah faktor manusia ya sebagai mungkin fungsinya pengawasan masih menjadi elemen paling krusial dalam keamanan cyber? Kalau menurut saya sih manusia itu masih ya kayak. Jadi kalau AI itu kan sebenarnya cuma alat, balik lagi AI itu cuma alat, manusialah yang menggunakannya untuk keperluannya. Menggunakannya ini bisa yang tadi baik atau jahat. Nah kalau misalnya di penyerangan, manusia sendirilah yang menuntun AI tersebut untuk mencari datanya seperti yang tadi dibilang Kak Oman, terus udah habis itu membuat skripnya, kemudian dari skripnya itu dijalankan. Nah, itu kan dari hasil dari manusia yang memerintahkan AI untuk membuat, nanti hasilnya itu adalah hasil dari AI tersebut. Jadi manusia ini sangat berperan penting sebenarnya dalam penggunaan AI. Begitu pula dari cara tadi melindunginya juga manusia berperan penting untuk melakukan perlindungan terhadap serangan-serangan AI tersebut. Nah, disinilah fungsinya. Jadi manusia itu harus memiliki akal kesadaran terhadap apa yang dilakukannya. Jadi malah sebenarnya kalau kejahatan cyber itu kebanyakan titik lemahnya ada pada manusia itu sendiri. Betul. Seperti yang tadi kan itu ada penelpon itu pakai suara orang yang dikenal kan, seperti itu. Yang lemah ini kan manusia yang diteleponnya kan. Jadi kebanyakan itu sebenarnya kejadian keamanan siber ini yang dicari celahnya itu pada manusia itu sendiri. Jadi manusia ini memang sangat berperan penting sih, untuk user itu sangat berperan penting untuk mengendalikan AI tersebut gitu. Ya berarti ada yang bilang kan semakin maju teknologinya, manusia katanya nggak penting. Padahal sebenarnya manusia masih memegang kendali karena kan AI cuman alat. Mungkin AI nggak kayak kita yang punya sifat mungkin lebih kritis, tapi kita juga punya sisi lain yang nggak bisa diterjemahkan oleh AI itu sendiri. Nah, kok dari tadi kan kita udah berbicara tentang personal data Kak ya. Bagaimana kalau misalkan ini terjadi pada organisasi atau instansi? Seberapa penting sih sebenarnya AI? Karena kan setiap hari dia punya banyak data, setiap hari mungkin lalu lintas data keluar masuk. Nah, itu seberapa penting sebenarnya untuk organisasi ataupun instansi? Mungkin dari Kak Oman? Oke, kalau misalnya itu seberapa penting banget ya, karena kita kalau misalnya lihat untuk efisiensi pekerjaan, AI itu sangat membantu banget kalau misalnya kita bekerja untuk di instansi. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita secara manual misalnya nih 500 website lah kita pantau secara bersamaan, kan kadang-kadang pasti ada yang miss kan ya, salah satu atau salah dua kayak gitu. Nah ini AI ini bisa membantu kita untuk mengawasi website tersebut ataupun aset-aset tersebut. Jadi kita itu sangat terbantu
dalam melakukan pengawasan, terutama kalau misalnya kita di Pemprov Bali itu untuk mengawasi ataupun uh, kita bisa juga menggunakan AI itu untuk efisiensi baca log ya, karena kita kan tugasnya kita itu untuk baca log biasanya. Baca log, kalau misalnya kita baca satu-satu log itu kan banyak banget, bisa Pusing ya. pusing banget bacanya satu-satu. Nah, kalau misalnya AI ini dia langsung filter semuanya. Filter, dia ngebaca itu secara terus-menerus. Misalnya ini ada 100.000 data, misalnya 100.000 data. Kalau misalnya kita baca satu itu kan capek tuh. Nah, kalau misalnya kita pakai AI, uh, AI ini digunakan sebagai penyaring pertama. Jadi dia nyaring semua datanya itu, kemudian dikelompokin jadi sedikit lah ya, lebih diringkas lah bisa dibilang. Jadi setelah itu baru kita dikasih data-data yang perlu kita baca. Misalnya nih ada serangan nih jam segini, kayak gitu sih. Oke, berarti memang penting untuk personal ataupun untuk Organisasi Iya. dan instansi, malah justru bisa lebih mengefisiensi Iya. kinerja ya Kak ya. Jadi Iya. bisa ngerjain mungkin dari awalnya 500, karena ada AI jadi bisa 1000. Betul. Jadi lebih banyak lagi yang Iya. bisa dikerjain. Nah, mungkin kita akan jeda sejenak lagi Kak. Kita akan berjumpa sesaat lagi. Kembali di program Keamanan Cyber. Tadi Kak Oman sudah menjelaskan pentingnya AI dalam organisasi atau instansi. Nah Kak, kalau organisasi atau instansi itu sendiri ingin menerapkan AI, kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebelum untuk menerapkan AI tersebut? Kalau misalnya untuk di organisasi yang perlu disiapkan yang paling pertama itu mungkin untuk di manusianya dulu ya, karena kita tahu kalau misalnya teknologinya sangat canggih tapi manusianya itu nggak disiapin dengan baik, itu rugi juga dong. Sama kayak kita punya alat canggih tapi orangnya nggak bisa pakai, kan sama aja kayak gitu kan. Nah, mungkin di setiap organisasi itu mungkin perlu pelatihan AI dulu untuk di organisasinya. Mungkin AI-nya ini bisa digunakan buat apa aja sih, kemudian kalau misalnya dipakai untuk keamanan cyber, dia dipakainya bisa pakai apa aja sih, kayak gitu. Yang kemudian kalau misalnya kita lihat dari segi efisiensi kan sangat efisien kan jadinya kan. Cuma kalau misalnya orangnya itu atau misalnya orang-orang yang di organisasinya itu hanya tahu cuma pakai di chat aja misalnya kayak gitu kan. Kan kadang-kadang kita kalau misalnya kita lihat juga banyak orang yang belum tahu AI-nya itu seperti apa sih kapabilitasnya, dia bisa ngapain aja sih sebenarnya. Kan orang-orang tahu cuma buat tugas, kemudian nyari informasi A, B, C, D, E gitu kan. Padahal AI itu bisa untuk banyak hal, terutama di keamanan cyber itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu banyak dari segi penyerangan maupun defense-nya juga ataupun bertahannya. Kemudian untuk di organisasi juga bisa digunakan untuk administrasi ya. Administrasi banyak banget bahkan bisa, karena kadang kalau misalnya kita di cyber security itu nggak hanya nyerang atau bertahan aja, tapi kita harus bikin laporan juga kan. Kadang-kadang orang itu nggak tahu gimana sih bikin kata-kata yang awalnya teknis itu biar bisa dimengerti oleh atasan ataupun mengerti oleh semua orang. Jadi AI itu bisa membantu untuk bikin laporan juga. Jadi kita di organisasi itu jadi semuanya itu bisa lebih efisien sih jadinya kalau misalnya untuk penggunaan AI. Nah, itu yang perlu disiapkan, manusia dulu yang dipersiapkan. Kalau misalnya masalah teknologi, udah pasti teknologinya itu nanti menyesuaikan gimana sih kemampuan manusia itu untuk memanfaatkan teknologinya itu kayak AI-nya itu. Kemudian yang perlu disiapkan juga itu adalah pelatihan untuk kesadaran keamanan cyber juga ya. Itu kadang-kadang kita itu ada yang kreatif kan, ada yang kreatif pengen coba A deh, pengen coba B. Cuma dia nggak tahu nih apa aja etika dalam menggunakan AI-nya. Apakah dia itu untuk di organisasinya misalnya nih nyoba nyerang tiba-tiba di organisasinya sendiri kan bisa aja kayak gitu kan. Soalnya itu kan internal jadinya. Nah, itu perlu dibuatin juga pelatihannya, karena apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakuin sebagai
pengguna AI di organisasi. Kayak gitu sih menurutku Kak Putri. Oke, berarti sebelum organisasi atau instansi menginstal mungkinnya Menggunakan AI itu, AI, menggunakan ya. AI itu, berarti memang harus dipersiapkan Manusianya dulu. Manusianya dulu. Nah, Kak, kalau misalkan sudah mulai dipersiapkan manusianya, bagaimana caranya kita menyeimbangkan teknologi tersebut kemudian sama pengawasan manusianya? Jadi kalau misalnya menyeimbangkan ya, untuk seimbang itu sebenarnya AI itu udah hampir mengambil semua kerjaan kita loh. Itu udah bisa ngambil semua pekerjaannya kita. Cuma kita sebagai manusia itu hanya sebagai pengawas ataupun pengambil keputusan. Jadi AI itu udah bisa, kalau misalnya kita tuh baca log semuanya jadi kan kita nggak perlu baca log, terus ngefilter log, jadi kita nggak perlu lagi nge-manage data-data yang ada di log itu. Kemudian dia udah bisa langsung bikin skrip keamanan, kemudian untuk serangan, bahkan sebagian besar pekerjaan kita itu udah bisa diambil oleh AI. Cuma yang mengambil keputusan itu tetap kita. Apa sih langkah-langkah yang kita ambil kalau misalnya AI itu menemukan anomali-anomali itu seperti apa. Nah, tapi kita sebagai manusia itu ya emang harus bijak juga pakai AI sih, karena AI itu bahkan bisa mengambil keputusan yang salah juga. Jadi kalau misalnya kita terlalu 100% percaya dengan AI, itu bisa fatal juga akibatnya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sebagai pengawas, di mana pengawas itu yang selalu ngecek, double check apa sih yang sudah dikerjain sama AI, karena AI itu nggak selalu benar kok gitu. Walaupun dia sepintar apapun, mereka juga perlu ada bantuan manusia. Seperti itu sih Kak Putri. Oke, berarti memang tetap perlu adanya Ya. manusia, walaupun kita udah kasih mungkin instruksinya seperti apa, tetap dalam beberapa periode kita tetap harus cari lagi ya, kita cari tahu lagi apakah benar instruksinya sudah sesuai atau apakah ada yang salah atau bagaimana. Tetap manusia tetap kita butuhkan. Betul. AI memang canggih, tapi manusia memang lebih canggih lagi ya, Iya, Kak, ya. betul. Oke, mungkin kita sudah berbicara AI sebagai alat untuk melindungi juga sekaligus menyerang. Mungkin saya kelempar pertanyaan lagi ke Kak Ananta. Menurut Kak Ananta sendiri, pada akhirnya AI ini akan menjadi alat cyber yang justru lebih aman, atau mungkin justru lebih berbahaya untuk keamanan cyber? Baik Kak Putri. Jadi kalau melihat sekarang ya kan, sekarang AI sudah seperti sini dari awalnya cuma kita bisa ya kayak Google lah, terus habis itu berubah menjadi yang bisa melakukan tindakan sendiri, tapi dengan tentu saja dengan kita yang menginstruksikannya seperti itu. Nah, untuk cyber, di keamanan cyber, untungnya itu dari penyedia-penyedia AI yang teratas ya, misalnya kayak ChatGPT atau Claude atau yang lain yang bawahnya itu, yang di atas ini sudah menerapkan prinsip di mana AI ini tidak boleh dilakukan untuk menyerang. Jadi AI ini tidak boleh digunakan untuk menyerang. Jadi ketika kita mengetik sesuatu, tolong dong retas website saya kayak gitu. Sekarang ini yang sekarang yang terbaru itu AI itu udah nggak bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi dengan adanya hal seperti itu, maka kemungkinan seharusnya AI itu bisa digunakan lebih banyak untuk melakukan perlindungan cyber kayak gitu. Jadi ya lebih sedikit yang penyerangan lah, karena sudah dibatasi jalur-jalurnya ke sana. Itu untuk AI yang teratas, yang nggak tahu AI yang lain kan banyak modelnya ya kayak gitu. AI bisa sudah dibatasi itu. Jadi ketika kita misalnya ketik sesuatu, suruh tolong dong retas website ini, tolong dong cari gini-gini dari website ini, itu sudah dibatasi. Jadi tidak bisa tidak mendapatkan hasil dan jawaban dari AI tersebut. Itu sih Kak. Oke, berarti memang AI ini yang beredar ya Kak ya, di kita kan ChatGPT, Gemini juga termasuk AI kan ya. Berarti tidak bisa sembarangan kita atur untuk meretas ya kan, atau mungkin juga merugikan orang lain. Berarti memang AI ini cuman cukupnya untuk membantu aja. Mungkin Kaman ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit nambahinnya, karena kemarin itu ada, mungkin ada yang tahu tentang Cloud Fable atau Cloud Mythos itu bahkan bisa sampai nge-jailbreak environment-nya sendiri. Jadi dia itu bisa keluar dari sana dan melakukan peretasan, bahkan sampai
kemarin tuh sampai di ban ya kalau nggak salah, Fable namanya. Jadi kalau misalnya di cloud itu ada model-modelnya, ada Opus, Sonnet, kemudian ada Fable yang terbaru. Yang Fable itu bahkan sampai di take down dulu sama pemerintahnya, kemudian karena emang terlalu canggih banget gitu ya, karena dia bisa otomatisasi sebagian besar penyerangan kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI ini ya. Jadi akan tetapi setelah dibuka kembali, jadi sekarang ini udah dibuka kembali nih Fable jadi di situ tuh udah dikasih beberapa safeguards namanya ya. Jadi kalau misalnya dia diminta nyerang situs A, udah nggak mau dia lagi gitu ya. Kalau di AI itu dia bilangnya maaf saya tidak bisa melakukan hal tersebut kayak gitu. Oh ya, berarti AI yang masuk ke kita, ke Indonesia itu berarti semuanya sudah lewat safeguard Iya, kayak berarti gitu. nggak asal langsung bisa ngeretas, atau mungkin yang tercanggih sekalipun yang sampai berbayar mungkin kalau udah masuk Indonesia berarti tetap ada batasan-batasannya. Iya, yang Nah, benar. mungkin pemirsa ya yang menonton juga biar nggak sembarangan ya melakukan mungkin aksi-aksi kejahatan cyber. Jadi kita bisa ambil dari Kak Oman, pernyataan Kak Oman dan Kak Ananta bahwa AI ini cukup hanya sebagai pembantu aja ya, sebagai alat yang bisa membantu kita sehari-hari, tapi jangan sampai mungkin kita melakukan tindak kriminal ataupun juga merugikan. Nah, mungkin kita sudah sampai Kak di tahap akhir diskusi. Sebelum kita meminta closing statement dari Kak Oman dan juga Kak Ananta, apakah ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan? Ya, mungkin tadi agak sedikit kurang penjelasannya, mau ditambahkan kembali. Apakah ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kalau Kak Oman gimana nih? Kalau aku sih sekarang kita kalau misalnya untuk terutama nih ya sebagai pengguna AI ini, karena kita ini sebagai pengguna AI itu harus sadar juga karena AI itu bukan alat-alat yang bisa langsung mengambil keputusan itu. Jadi AI itu juga perlu manusia banget untuk mengambil keputusan apa sih yang akan dilakukan di keamanan siber kayak gitu sih. Oke, mungkin aku mau sedikit ada pertanyaan Kak ya tentang ke Kak Ananta ataupun Kak Oman. Aku kan sebagai pengguna AI ya, setiap hari aku sih ya pakai yang namanya ChatGPT. Setiap hari pastinya ada informasi-informasi personal data. Nah, apakah itu akan menjadi bumerang di kemudian hari yang bisa mungkin diretas oleh orang lain, atau mungkin dengan akun yang kita gunakan itu sudah cukup aman untuk kita gunakan setiap harinya? Kalau misalnya itu Kak Putri itu langsung upload data pribadi ke ya. Kalau misalnya Kak Putri pakai yang free, mungkin kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya produk itu free, kita yang jadi targetnya sebenarnya, target pasarnya. Jadi kalau misalnya kita berbayar itu kan ada beberapa kalau misalnya terms and agreement namanya ya, pengaturannya ya, nah terms and condition. Jadi ada beberapa hal yang nggak dimasukin ke model mereka. Jadi kadang-kadang yang free itu data-data yang kita berikan yang dipakai untuk training AI-nya mereka. Oh, malah justru lebih berbahaya, Iya, ya kan? jadi Justru malah masyarakat juga seringnya pakainya yang free, ya. tapi langsung ngasih data-data informasi. KTP dan lain sebagainya. Itu makanya kalau misalnya untuk penggunaan AI itu jangan ngasih data-data pribadi ke AI-nya. Misalnya nih kartu kredit, nomor kartu kredit, kemudian data-data pribadi seperti KTP dan lain sebagainya, itu usahain jangan dikasih ke AI-nya langsung. Apalagi kalau misalnya kita pakai free, itu data-data yang kita gunain itu digunakan AI-nya itu untuk ngetrain modelnya mereka. Jadi biar tambah pintar kan perlu data-data dari user juga kan, kayak Iya, gitu. benar-benar. Berarti memang kita tetap perlu hati-hati, apalagi kalau misalkan itu free ya. Kalau Iya. misalkan berbayar mungkin kita sedikit lega Kak ya. Iya. Nah, kalau Kak Oman dan Kak Ananta kan setiap hari sudah pakai AI. Iya. Mungkin boleh nggak sih kita ya sebagai masyarakat, sebagai pelajar, pekerja, dikasih tahu kira-kira AI yang paling canggih
yang free ataupun ya boleh deh berbayar yang bisa kita gunakan, yang paling pintar deh apa yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan? Kalau dari aku oke, mungkin kalau misalnya untuk bukan saran sih ya, tapi yang sering aku pakai itu adalah cloud ya. Jadi cloud aku pakai yang berbayar. Itu tuh kenapa? Karena sebagian besar dia itu bisa dipakai apa aja. Jadi kalau misalnya mau buat laporan, mau setup server dan lain sebagainya, itu aku bisa pakai hanya dengan satu langganan aja. Jadi kalau misalnya mau kita harus pakai bayar lagi untuk AI yang A, terus kemudian yang B kita perlu bayar lagi. Jadi sebagian besar itu bisa dilakukan dengan cloud. Jadi aku lebih suka pakai cloud aja sih. Pakai cloud. Sebagai orang yang teknis karena jawaban jawaban dari cloud itu jauh lebih logis. Kemudian apa yang kita minta atau misalnya kita instruksikan itu dia benar-benar tahu apa yang diminta sama usernya, dan juga dia itu nggak keluar konteks gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita pakai yang free itu kadang-kadang keluar konteks. Kemudian kalau misalnya kita minta jawaban A, dia langsung jawab tanpa mikir dulu gitu loh, kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk Kak Ananta sendiri sama? Kebetulan kalau dari saya ngomong, kalau saya makanya ChatGPT sih Kak. Oh, ChatGPT, berarti kita sama Kak. Ya, karena apa namanya, kalau saya lihat dari dulu perkembangannya itu, saya awalnya memang pakai ChatGPT kan, itu yang terkenal. Kemudian setelah itu baru muncul Claude, dan cloudnya ini yang langsung naik daun gitu ya, karena dia lebih bagus jadinya gitu. Itu sih Kak kalau dari saya. Berarti pakai ChatGPT. Berarti yang top aja lah. Yang top aja. Nah, Kak, kalau misalkan kita lihat kan kalau AI ini memang kita harus berlangganan ya. Nah, kita sering lihat kan mungkin di aplikasi sebelah aplikasi belanja ya, ada tuh kayak langganan yang murah banget dari yang officialnya. Nah, itu kira-kira kita berbahaya nggak sih Kak pakai yang kayak gitu? Kalau mungkin bagi Kak Oman atau Kak Ananta? Kalau dari saya kayaknya kalau menurut saya mungkin sih lebih ke nggak worth it sih. Itu kan yang saya pernah nyoba juga, nyoba ya, beli ya yang ini yang berbayar di pihak ketiga gitu. Nah, itu tuh data kita bareng sama data orang lain. Itu satu data kita bareng sama data orang lain. Jadi ketika kita nge-search ngecek apa itu tuh malah ikut-ikutan data orang lain deh. Orang lain saya jadi apa, jadi dokter kan gitu. Kita jadi apa, kita jadi IT-nya kan agak enggak match ya gitu. Campur aduk. Berarti lebih rentan Kak ya kalau misalkan kita beli. Mungkin dari Kak Oman ada tambahan? Ya sama sih kayak sama kayak Ananta. Pernah nyoba juga dulu. Karena data yang misalnya kayak tadi Kak Putri tanyain itu tentang data pribadi, misalnya nggak sengaja nih, atau kita nggak tahu nih data pribadi kita upload ke yang beli di gini toko itu, nanti bisa dilihat sama orang lain juga, misalnya data KTP dan lain sebagainya, kayak gitu. Terima kasih Kak Ananta dan juga Kak Oman. Sudah sampai di tahap terakhir Kak ya, mungkin dari Kak Ananta atau Kak Oman ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat ataupun juga penonton program kita pada hari ini yang mungkin tidak hanya menjadi pengguna AI tapi juga bagaimana caranya tetap menjadi pengguna AI yang aman dan juga bertanggung jawab. Mungkin dari Kak Oman terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pemirsa di sini kita jangan hanya jadi pengguna AI saja, tapi kita jadi pengguna AI yang sadar tentang keamanan siber, sadar tentang apa baik dan buruknya dalam penggunaan AI, karena AI itu hanya alat, dia itu nggak tahu mana yang baik mana yang buruk kan. Jadi kita juga harus sadar tentang keamanan siber juga, karena AI yang makin canggih, teknologi yang makin canggih itu bisa membuat banyak peluang untuk penipuan. Jadi kita harus sadar juga untuk tentang penipuan online, karena semakin canggih juga ya teknologi, dan juga untuk teman-teman yang sangat kreatif, jangan juga menggunakan AI untuk hal-hal yang buruk. Gunainlah AI untuk membantu kita dalam menjaga ruang siber kita agar tetap aman.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Ananta? Mungkin menambahkan dari Oman juga ya, kalau ini terkait dengan keamanan siber. Jadi kebanyakan dari serangan ataupun kerentanan yang terjadi di cyber itu terjadinya kepada user atau manusia itu sendiri. Jadi supaya manusia itu tetap kita sendiri itu juga tetap melakukan literasi, kita juga tetap mempelajari apa yang kita gunakan kayak gitu, supaya nanti nggak malah itu yang membuat misalnya data kita hilang, itu data kita diretas kayak gitu, yang menyulitkan kita lah nantinya jadi. Oke, baik. Berarti memang peran AI ini sebenarnya sangat penting, tapi juga tidak luput dari pengawasan kita sebagai manusia. Oke, baik. Terima kasih Kak Oman dan juga Kak Ananta sudah hadir di podcast kita hari ini. Saya Putri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.